Selamat pagi dan sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Satiwastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Adil Katalino, Bucur Amin Kasaruga, Basengat Kak Jubata. Perkenalkan, nama saya Pendiri Kesalau SPD, nomor induk mahasiswa 236100 2191050. Nama peserta UKG 201699745517. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, instansi SMP 4 Kian Hilir, Desa Mentunai, Kecamatan Kian Hilir, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. LPTK Universitas Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pada hari ini, tanggal 5 Maret tahun 2024, akan membuat video pembelajaran dalam menunaikan tugas uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Semoga dalam proses pembelajaran yang saya lakukan ini bermanfaat bagi kita sebagai guru, serta bagi peserta didik yang merupakan generasi penerus kita untuk membangun bangsa dan negara. Untuk memulai masa depan yang cerah, kita perlu memberikan yang terbaik dari diri kita. Dengan semangat ini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya hadir untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat. Fakultas ini menyediakan beragam fasilitas yang sangat memadai dan mumpuni sebagai sarana bagi masyarakat dalam mengembangkan minat, bakat, serta soft skill mereka. Sebagai fakultas dengan 19 program studi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan terus maju dan berkembang secara konsisten. Pendidikan tinggi merupakan pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk itu, UPR akan turut berkontribusi langsung dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing tinggi, unggul, dan berkarakter di masa depan. Dengan pendekatan inovatif, kami memastikan pengalaman belajar yang menarik, efektif, dan sesuai dengan perkembangan terkini dalam dunia pendidikan. Melalui budaya literasi dan numerasi inovatif, kami memperkuat karakter sebagai akademisi maupun praktisi pendidikan, berkomitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan kemampuan literasi dan numerasi sehingga mahasiswa kami dapat menjadi profesional pendidikan yang unggul dan bermutu.
Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Apa kabarnya? Baik, Pak. Nah, sebelum kita mulai kegiatan, ya, silakan satu orang siapkan dulu. Siap, benar. Selamat pagi. Pagi, Pak. Kita lanjutkan dengan berdoa. Silakan satu orang dimulai dengan doa, ya. Oke, selanjutnya ya, terima kasih kepada setiap yang memimpin dalam doa. Sekarang sebagai wujud cinta kepada bangsa dan negara kita, ya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita berdiri, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. 17 Agustus selamat pagi. Hari kemerdekaan kita, hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama air masih dikandung badan, tak tetap sedia mempertahankan Indonesia, tak tetap sedia membela negara kita. Sekarang Bapak akan mengecek dulu kehadiran, ya, kehadiran kita semua. Bapak yang sudah hadir pada pagi hari ini. Abang Elsa Isbula, Hadir, Pak. Abang Munhipto, hadir Pak. Arel, adik. Sekarang Bapak mau mengecek dulu kesiapan belajarnya. Punya tolong dipersiapkan di meja, ya. Pak tadi pagi sarapan semua? Sarapan. Kita makan. Apa sayurnya? Alpania? Apa sayurnya? Ikan. Nah, ikan. Minggu lalu kita sudah masuk ke mana? Kan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Coba sebutkan beberapa pahlawan yang kami ketahui di hari ini. Itu ya, salah satunya di sini itu. Ya, selain itu yang kami ingat apa? Apabila tentang yang minggu lalu yang saya pelajari. Ya, kita ternyata sumpah juga dalam saya kita kembali. Ya, jadi itu ya yang disiapkan dalam. Berarti kamu tuliskan tentang konsep pembelajaran yang sudah kita lakukan pada minggu kedua. Sebelum kita masuk ke materi, ada sesuatu yang harus kita sepakati, ya, yang namanya kesepakatan keras. Iya, bekerja sama. Apalagi saling memberi pemahaman. Apalagi menghargai pendapat orang lain ataupun teman. Itu kesepakatan kita di dalam proses diskusi. Tentunya kalau kita mau memasuki suatu materi, kita harus tahu dulu tujuan pembelajarannya, ya. Kalau kamu sekolah berarti punya tujuan. Apa tujuannya, Elsa? Kamu datang ke sekolah? Belajar. Ya. Sekarang kita lihat tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini. Bang Murhibto, bacakan. Setelah menonton video pembelajaran, peserta didik usaha pendidikan perilaku bertujuan atas sebuah
titik dan untuk pakai serta titik baku menyaksikan hasil dalam berkah semangat dan komitmen kebangsaan yang menunjukkan para pendiri negara dengan baik. Nah, itu daripada tujuan pembelajaran yang akan kita gapai, ya, yang akan kita capai dalam proses pembelajaran pada hari ini, ya. Untuk video ini tolong diperhatikan dengan bersama supaya kamu bisa menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan dari LKPD yang akan kamu kerjakan nanti. Itu menyangkut dengan salah satunya adalah video pembelajaran. Maka video pembelajaran ini harus diperhatikan dengan baik, ya, sehingga nanti kamu bisa meluangkan saran dan pendapatmu di LKPD-nya. Menjadi bangsa yang besar dan terhormat apabila memiliki nilai-nilai semangat dan komitmen kebangsaan yang tinggi. Semangat adalah tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasil tertentu. Komitmen kebangsaan adalah janji pada diri sendiri atau kepada bangsa dan negara yang diwujudkan dalam setiap tindakan seseorang. Aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai generasi penerus perjuangan bangsa, mari kita teladani semangat dan komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam mengisi kemerdekaan dengan ikut serta mensukseskan pembangunan di berbagai bidang untuk mencapai tujuan nasional. Anak-anak, demikian pembahasan materi bab 6 bagian 1. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kita sudah menonton video pembelajaran. Salam sejahtera buat kita semuanya. Anak-anak, Kita sudah menonton video pembelajaran yang bagaimana komitmen pada pendiri bangsa itu untuk apa? Mewujudkan kemerdekaan, ya. Dari awal sudah kita lihat tadi, ya. Yang pertama ini sejak sebelum pergerakan nasional, ya. Jadi mereka sudah punya komitmen, ya, untuk membentuk suatu negara. Ya. Kenapa pada masa itu masih berbentuk kerajaan, ya. Baiklah. Kemudian di HP nanti kalian buka itu sesuai dengan nomor. Silakan bentuk kelompoknya, ya, seperti yang laki-laki. Silakan.
Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok Badak akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, saya Deni Suryani sebagai moderatornya, Sylvia sebagai ketua dan sekretarisnya, ada sebagai penyanyi 1, Rani sebagai penyanyi 2. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Pertanyaan nomor 1. Nilai-nilai apa yang terkandung dalam gambar tersebut? Jawaban, nilai semangat patriotisme. 2. Apa yang dilakukan orang-orang pada gambar tersebut? Jawaban, menunjukkan bahwa mereka adalah anak-anak Nusantara. 3. Sikap yang ditunjukkan pada gambar tersebut adalah jawab Kalau cinta tanah air, rela berkorban dan sikap patriotisme. Sikap-sikap itu harus dapat kita pertahankan dalam mempertahankan kemerdekaan. Baik, dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Le désir d'être. Le désir d'être. Ensemble adalah di antara Indonesia yang paling ada presentasi. Ensemble adalah Raja Minangkabau yang banyaknya pura-pura dalam video. Apakah puas? Tangan dulu. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok Raja, kami akan menyampaikan hasil kelompok kami. Saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Saya ketua sekaligus moderator. Sekretaris Marvin. Penyaji 1 Marvin. Penyaji 2 Suryadi. Kenapa dan kapan dan tahun berapa bendera merah putih dikibarkan kembali pada tanggal 17 Agustus 1945. Apakah ada pertanyaan? Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Jerapah ingin bertanya kepada kelompok Gajah. Apa bukti adanya kerajaan Majapahit? Sumpah Panglata, sumpah yang menyatakan tidak akan pernah beristirahat atau berhenti berpuasa
Sebelum Nusantara bersatu. Apakah sudah puas? Sekian dari kelompok kami. Kasih sudah mendengarkan. Nah, tepuk tangan untuk kelompok. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok jerapah yang berjumlah 4 orang. Saya sendiri Mulyani sebagai moderator kelompok. Di sebelah kanan saya ada Mela Dwi Tanti sebagai ketua diskusi. Dalam rangka apakah anak-anak tersebut yang sedang mengacungkan bendera merah putih? Jawabannya adalah sedang memperingati hari. Gambar apakah yang terdapat pada gambar tersebut? Jawaban, di dalam gambar tersebut terdapat gambar peta Indonesia yang menunjukkan. Baik, dari hasil diskusi kami tadi, apakah teman-teman ada pertanyaan? Di manakah Soekarno-Hatta dihasilkan selama 8 tahun? Apa yang dimaksud dengan patriotisme? Bung Karno merupakan tokoh penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Pertanyaan yang ketiga dari kelompok Banteng, mengapa Soekarno merupakan tokoh penting dalam sejarah Indonesia? Jawabannya karena ia dikenal sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia dan presiden yang memiliki peran penting dalam pembentukan dasar-dasar negara. Apakah puas? Tepuk tangan. Terima kasih. Demikianlah presentasi yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terdapat pencerahan yang bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian. Apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung teman-teman sekalian, kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Selamat pagi semuanya. Sangat senang rasanya saya bisa membuka presentasi hari ini di hadapan kalian semua. Dalam beberapa waktu ke depan, kami akan menjelaskan tentang topik mengenai soal yang telah kami jawab. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, tapi kalau udah kenal jangan sampai terlalu sayang. Jadi perkenalkan, kami dari kelompok Banteng yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Abang Muliku sebagai ketua serta memberi pertanyaan. Yang kedua ada Melisa Ananda, saya sendiri sebagai moderator sekaligus penyanyi 2. Yang ketiga ada Angelita Karkin sebagai sekretaris. Yang keempat ada Lucia Cindy Claudia sebagai penyanyi 1 serta penjawab pertanyaan. Kota Solo tempat asal batik Sidobukti, warnanya coklat, sangat serasi. Selamat pagi Bapak yang saya hormati, izinkan saya memulai presentasi. Baiklah, penyanyi 1. Apa yang menjadi dasar 2 dalam pemikiran Soekarno setelah kebangsaan Indonesia? 2. Apakah isi umum dari pidato yang disampaikan Insinyur Soekarno pada tanggal nomor 1 Ir Soekarno
Nomor 2, Kapitan Patimura. Panggil ada pertanyaan. Mengapa Belanda melarang Indonesia untuk merdeka? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Gajah. 1. Agar mereka bisa menjajah Indonesia. Apakah puas? Tepuk tangan dulu. Demikian presentasi dari kami. Saya ingin menutup presentasi ini dengan salah satu kutipan favorit saya, yaitu jangan tanya apa yang bisa diberikan negara untuk Anda, tapi tanyakan apa yang bisa Anda berikan untuk negara Anda. Dengan itu saya akhiri presentasi ini dengan harapan bahwa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan juga perubahan positif. Terima kasih atas perhatian Anda dan mari kita terus bekerja sama. Hari Senin ke Kota Tua, naik kuda membawa pepaya. Terima kasih hadirin semua sudah berkenan mendengarkan saya. Dari presentasi kelompok kita mengucapkan banyak terima kasih berarti kamu sudah belajar banyak tentang materi yang sudah kita pelajari. Selanjutnya ya kita akan menyimpulkan materi ini. Bapak akan tanyakan satu persatu, memberikan kesimpulan terhadap materi yang telah kita pelajari bersama-sama tadi, baik dari video yang telah kita lihat tadi, selain video juga pidato Insinyur Soekarno dengan buku paket. Silakan Imut untuk memberikan kesimpulannya seperti apa? Contohnya, komitmen para pendiri negara dalam memperjuangkan kemerdekaan. Tepuk tangan untuk Mutia Hani. Selanjutnya kepada Setia, apa kesimpulan pelajaran pada hari ini? Semangat dan komitmen kebangsaan telah ditunjukkan oleh bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan. Ya, tepuk tangan untuk Setia. Sekarang Melisa, silakan Melisa, kesimpulannya. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus senantiasa menanamkan semangat dan komitmen kebangsaan dalam diri kita. Tepuk tangan untuk Melisa. Ya. Jadi itu adalah kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini, dari bagaimana semangat perjuangan para pendiri negara itu, ya, bagaimana mereka memperjuangkan kemerdekaan untuk bangsa dan negara kita, sehingga pada saat ini kita bisa berdiri bebas di negara kita ini, ya, tanpa ada penjajah. Kita akan mengadakan evaluasi, yaitu menggunakan aplikasi ataupun website, yaitu Quizizz, untuk merefleksi kembali tentang materi yang sudah kita pelajari secara bersama-sama. Di sini tinggal kamu masukkan kodenya, nanti Bapak akan buka. Setelah itu kamu akan menjawab pertanyaan yang ada di Quizizz itu, ya. Silakan kamu jawab, ya. Di situ ada 10 soal tentang materi, ya, yang sudah kita pelajari. Rani Pratama, nomor 1. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran hari ini, ya. Jadi proses pembelajaran hari ini akan kita evaluasi, akan mengadakan refleksi. Tadi kita sudah mengisi Quizizz, itu nilai kamu bisa dilihat bagaimana perolehannya. Selanjutnya kita akan melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran hari ini. Di sini tinggal kamu memberikan reaksi kamu terhadap proses pembelajaran itu. Tulis namanya dengan kelasnya. Apakah kamu mengikuti pelajaran hari ini senang, gembira, ya, cemberut, senang dan senang sekali? Kamu pilih, tinggal dicontreng aja di gambar itu. 1, 2, 3 ataupun 4. Ya, bisa dipahami?
Sudah? Ya, kita kumpulkan. Nah, yang ini Marvin, yang sini. Nah, yang kamu contohin yang sini. Ya, kita akan mengakhiri proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dalam proses pembelajaran pagi hari ini, semoga akan bermanfaat bagi kamu sebagai generasi penerus ke depannya untuk bisa memahami proses pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Pada kesempatan hari ini, apabila di dalam penyampaian materi Bapak banyak kekurangan dan kesalahan, Bapak mohon maaf karena kesalahan itu adalah milik Bapak sebagai manusia biasa. Kesempurnaan itu adalah milik Tuhan. Untuk kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Salah satu